Bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk menambah istighfar kita kepada Allah dan juga menambah ibadah kepada Allah, termasuk pagi mungkin bisa melakukan salat subuh berjamaah, bisa i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, dan juga bisa melakukan amal-amal ibadah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala jabu nengkadintah dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nangkan itu jelasaki bahwa dalam waktu 1 tahun dalam Islam itu ada 12 bulan. Isna asyara syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, yang 4 di antara 12 itu tergolong bulan hurum, bulan yang mulia. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bulan-bulan yang ada ini, ada yang digolongkan bulan-bulan yang mulia. Bulan Simulja. Di antaranya bulan Simulja ini adalah, katanya beberapa penjelasan ulama sering kita jelaskan bahwa ada 4 bulan yang termasuk 4 yang mulia. Di antaranya adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Jadi Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini termasuk bulan-bulan Simulja. Bulan-bulan yang sudah dijelaskan dalam agama itu diantaranya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan pertama. Ya sekarang makin nikahnya mana bulan Muharram. Apa-apa mereka bulan Muharram? Karena dikatakan li'annahum kanu yuharrimunal qital fihi. Dulu pada saat masa-masa awal Islam, bulan Muharram ini dilarang untuk melakukan peperangan. Muharram ini kan nyaman ihramaki. Sehingga mereka mengatakan bulan Muharram karena pada bulan itu dilarang untuk melakukan peperangan. Kemudian nomor 2 adalah Muharram pas Safar. Safar ini disebut dengan Safar li khuluwihim minat ta'am. Karena biasanya bulan kedua dalam hijrah itu adalah masa-masa sepeh, masa-masa perekonomian turun. Jadi Safar itu namanya 0. Ini kan bisa dikatakan atau diartikan 0. Makanya dikatakan Safar karena li khuluwihim minat ta'am. Pada masa-masa itu biasanya tepak kesepin, bakal haib gasra, tepak kesepeh. Kemudian dikatakan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Itu bulan yang berikutnya. Jadi kan pada Muharram, pada Safar, pas Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rabiul Awal ini dalam agama Islam pada Rabi 2, ada Rabiul Awal, pada Rabiul Tsani. Sebaliknya, sebaliknya gelak Safar, mon Rabi niga adalah masa-masa makmur. Sehingga dikatakan ada 2 kemakmuran di sini. Rabiul Awal, yaitu kemakmuran fase pertama dan fase yang kedua. Karena dikatakan makmur, dikatakan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Kemudian ada bulan juga di antara bulan yang 12 tadi adalah Jumadal Ula, ada Jumada 2.
Jumadal Ula dan Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah. Dikatakan Jumada, di sana jamat itu, Jumat ini kan adalah jamat. Apa polana? Musim dingin. Jumadil Ula, Jumadal Ula dan Jumadal Tsanin biasanya musim dingin. Kata-kata dulu tangki. Jamat ini adalah artinya membeku, aing mah membeku, maka dikatakan Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Karena dulu pada masa-masa itu biasanya musim dingin. Sampai celepa, karena celepa air ini kan membeku, maka dikatakan bulan Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah. Kemudian setelah itu pada Recep, ada apa nama mengkojak Recep, fasumya bidzalika di'al arab fil jahiliyah kanu yu'azzimunahu wa yatrukuna fihi al-qital wal muharabah. Pada bulan Recep, apa mengkocak bulan Recep? Karena masa-masa jahiliyah dulu orang Arab itu mengagungkan pada bulan-bulan ini. Recep ini artinya mengagungkan. Mengkocak bulan Recep karena orang Arab pada masa-masa itu yu'adzimunahu, bulan yang penuh keagungan. Bahkan juga dilarang untuk melakukan peperangan pada saat itu. Bulan Recep nih kan. Kemudian pada bulan Sya'ban, apa mengkocak bulan Sya'ban? Di sini dikatakan li'annahum kanu yatafarraquna wa yatasha'abuna minat tash'ib. Kocak bulan Ramadan karena orang-orang jahiliyah masa-masa dulu, masa-masa orang Arab awal, mereka car mencar. Pada saat itu pada bulan Sya'ban ini kan car mencar. Orangnya car mencar, berdisika berek, berdisika temo dan seterusnya. Kemudian ada juga bulan Ramadan, dikatakan bulan Ramadan li syiddatil har alladzi kana yakunu fihi. Bulan Ramadan biasanya di sini dikatakan bulan Ramadan karena pada masa-masa panas. Ada yang mengatakan Ramadan ini artinya menghapus dosa, sehingga dikatakan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan maknanya panas. Kemudian berikutnya adalah Syawal. Apa nama mengkocak bulan Syawal? Li'annahu yusawwiludz dzunub, karena menghilangkan dosa. Sampuna apa sebulan Ramadan dosana sobu. Sapora banallahu taala ikocak Syawal. Careng matul atau ngareng. Kemudian pada Dzulqa'dah. Apa nama mengkocak bulan Dzulqa'dah? Li'annahum kanu yaq'uduna fihi likasratil khasbi. Kocak bulan Dzulqa'dah kan ini kapolana masa-masa murah juga. Makmur. Munreng matur apa kocak bulan takepe. Pas tak bisa makabin potrana, polan takepe. Padahal dulu sejarahnya Dzulqa'dah ini kan masa-masa makmur. Artinya menakabin, akabin atau makabin potrana bulan Dzulqa'dah ikasoki berarti. Benih kata Andi. Apa? Dzulqa'dah itu aslinya qa'ada. Qa'ada ini kan artinya apa? Alingki atau betoju. Mereka sudah tidak bekerja lagi karena makmur. Qa'ada ini kan artinya toju, artinya tidak bekerja. Kan apa? Paring makmur ben Allah taala. Sehingga dikatakan Dzulqa'dah bulan makmur. Ini bulan takepe, bulan makmur. Bulan banyak rezekina. Jadi bulan makmur. Kemudian bulan Dzulhijjah karena masa-masa pelaksanaan ibadah haji. Jadi kocak Dzulhijjah. Lah ini adalah beberapa nama bulan di dalam agama Islam. Adanya di Islam itu seperti itu. Dan kembali kepada sikil ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah taala kani ada tiaki pada hari yang termulia seperti Jumat. Jumat ini kan hari termulia. Sehingga umpaman bedoreng meninggal dunia hari Jumat lain. Artinya benar Allah taala yang paling selamat dari siksa kubur. Pokoknya orang nikah muslim pas meninggal dunia hari Jumat, maka insya Allah termasuk bagus dan sahih. Cuman tidak
Napanya mana tidak boleh kita menyimpulkan monompaman sete di luar Jumat bagaimana? Ya pakun bagus. Atau Kanjeng Nabi kan hari Senin sesobung ngomor. Jadi bukan Jumat, bukan berarti Rasulullah tidak husnul khotimah punten. Jadi Jumat itu Sayyidul Ayyam, artinya termasuk hari yang paling becek. Beda hari Arafah, ini termasuk juga hari yang paling becek. Beda hari Asyura juga termasuk hari-hari yang becek. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibedakan antara hari-hari yang ada itu. Kemudian ada bulan Simulja. Kenapa dikatakan bulan Simulja? Karena memang seperti tadi, artinya pada hari-hari sebeda nih Kang, pada Jumat termasuk hari Simulja, termasuk pada hari Arafah, pada hari Asyura. Ini kan termasuk hari-hari pilihan. Dan juga ada bulan yang mulia. Apa-apa misalkan itu? Polana pada bulan-bulan yang 4 ini memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata debaki fala bu'da fi tahsisi ba'dil ashhur bi mazidil hurmah bi an ja'ala intihakal maharim fiha ashaddu wa 'azam min intihakiha fi sa'ir ashhur wa yudha'afu fiha as-sayyi'at bi taksiri 'uqubatiha wa yudha'afu fiha al-hasanat bi takthiri mathubatiha. Artinya monompamana kita ngelakoni ibadah di bulan-bulan yang mulia tadi, bulan Rajab panjenengan meningkatkan ibadah. Kemudian bulan seperti sekalian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan-bulan yang mulia yang tadi itu, dan ini kan memang dilipat gandakan pahalanya benar Allah Subhanahu wa taala. Maka nalata usahaan bahwa beda orang apa Rajab. Beda orang apa Rajab umpamana apa pembian apa Rajab. Ya karena memang bulan-bulan mulia. Artinya kita tidak usah menunggu apakah ada dasar hadisnya atau tidak. Yang penting ini adalah bulan Simulja. Dalam melakukan ibadah bulan Simulja ini kan dilipat gandakan benar Allah. Lebih. Dan juga sebaliknya ngelakukan itu sah. Dalam bulan yang mulia itu juga berlipat juga. Jadi benih pakun sepihak Allah Ta'ala nentuaki nih kan. Benih cuman pahala saja yang dilipat gandakan. Juga orang yang melakukan dosa di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah juga dilipat gandakan juga. Artinya siksaan benar Allah Ta'ala juga dilipat gandakan. Sama dengan kita ada tempat yang mulia. Anggaplah seperti ada tanah haram, tanah mulia. Ngelakoni ibadah nih gesa berlipat ganda. Juga sebaliknya mun arasanan yang tanah haram kipada. Tuh sanjen benyagi yang. Jadi benih pah cuman sebelah. Allah Ta'ala apa yang kau tamaan nika benih cuman kencurna to sebanyak sementara mun ngelakoni itu sederema. Ya pah ada berlipat-lipat. Jadi panjenengan umpamana arasanan nang tanah haram, ben arasanan nang kadito, ben nang Indonesia nah, ki berlipat gandaan nang kisah. Makanya kita harus hati-hati nang bulan-bulan Simulja, termasuk di hari-hari yang mulia. Takut-takut dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah maka akan berlipat ganda. Dan juga kita usaha bagaimana sekiranya nang bulan-bulan itu atau hari-hari itu atau pada tempat-tempat yang mulia itu jangan kita melakukan dosa. Maka sajian banyak. Jadi ngelakukan itu nang bulan Rajab atau memangken bulan Muharram lagi. Bulan Muharram ini kan bulan Mulja. Paharasanan panjenengan arasanan cuman arasanan orang ke seorang. Maka pada benar arasanan nang luar bulan Muharram arasanan pada bisa to soreng. Berarti banyak tulisan panjenengan. Bisa kali itu juga ngelakukan ibadah nang bulan Muharram maka melebihi daripada amal-amal yang bulan yang lain. Selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini akan lain. Jadi seperti itu. Ini namanya dikatakan Ashhurul Hurum.
Artinya bulan-bulan mulia pada neng istilahnya tempat tanah haram. Tanah haram itu maksudnya tanah mulia. Panjenengan menabi pernah umroh atau haji, ampun ada batas-batasnya tanah haram itu di mana. Jadi kita harus memperbanyak ibadah di tempat itu, dan juga sebaliknya jangan sampai kita memperbanyak melakukan dosa karena berlipat juga. Jadi ini kan kita bagi taksis ba'dil asyhur tadi akan semakin menambah ibadah pahala kita, dan juga akan menambah siksaan kita apabila kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sama dengan orang kan itu kan antara satu dengan yang satunya kan tidak sama pangkatnya. Anggap seperti para nabi, para rasul itu kan lain. Jadi ada keutamaan tersendiri antara para rasul dengan para nabi. Sama dengan yang tadi, antara keutamaan bulan-bulan yang mulia tadi dengan bulan-bulan yang lain tidak sama. Jadi juga orang sekali tunjukkan antara satu dengan yang satu itu ada orang-orang tertentu yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Makanya gula lebih panjenengan nikah melakukan sholat berjemaah, karena di tempat itu pasti ada pilihan-pilihan Allah. Artinya neng kelompok nikah pasti beda orang yang memang dicintai oleh Allah. Sehingga umpaman gula lebih panjenengan ngelakuin sholat berjemaah oleh barokah orang yang dicintai oleh Allah di tempat itu. Oleh barokah. Nikah dianjurkan untuk melakukan sholat berjemaah seperti itu. Atau kita kumpul-kumpul kebaikan. Seperti kita melakukan sholat berjamaah seperti itu. Umpamanya sholat kita nilainya cuma nang seket umpamanya beri nilai. Tapi beda di antara sholat berjamaah tadi beda orang yang nilainya 100. Maka kita dapat barokah. Asalnya kita nilainya nang seket pasti 100 sekian. Apa? Barokah berjamaah dan di sana ada orang yang baik. Atau bolong-bolong panjenengan, beda yasinan, beda sholawatan dan tahlilan, along-bolong. Di antara orang di sana itu pasti beda lebih mulia di antara kita. Cuman kita nggak tahu. Saya di antara orang yang termulia, di antara anggota tahlilan gila, di antara anggota yasinan gila. Makanya umpamanya kita lo macam apa neng kompolan. Selain maca selawat, panjenengan antara tedung, umpamanya ngantok, panjenengan juga nih saporatusan ben Allah Ta'ala. Apa-apa? Bro, karena apolong ben orang yang soleh. Bro, karena apolong in dalam kebaikan-kebaikan. Ini keutamaan kita along-polong bana kompol. Para hadirin rahimakumullah. Cuman nengkari terjelas lagi. Wattafaqa ahlul ilmi ala afdaliyati syahr Ramadan. Ulama sepakat di antara bulan yang 12 tadi itu pakun sepaling utama adalah bulan Ramadan. Jadi sepaling utama pakun bulan Ramadan. Apa nama? Li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan itu adalah pertamanya bulan yang Al-Qur'an diturunkan. Jadi Quran diturunkan di bulan Ramadan. Makanya termasuk bulan yang paling utama. Kemudian setelah itu apa? Summa syahrul Rabiul Awal. Kemudian bulan Molod. Nomor 2 ini bulan Molod. Apa nama? Li'annahu maulidu Habibir Rahman. Karena Kanjeng Nabi lahir di bulan Molod. Jadi bulan Molod adalah kelahiran Rasulullah. Ini paling utama. Nomor 2 Summa Rajab. Kemudian bulan Recep. Nomor 3 nikahnya bulan Recep. Apa nama? Karena di antara bulan yang mulia tadi, yang 4 gila nikah, sebiti ada bulan Recep. Mohon selain kena polong, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nikah angke polong, artinya berurutan. Recep nikah yang semencel biti bian. Ningkat ada buaki Recep termasuk urutan bulan afdal utama. Kemudian di antaranya boleh nomor berikut adalah Sa'ban. Sepaling utama nih kalau. Kalau bisa dibedakan antara paling utama bulan Simulja.
Jadi paling utama katanya tadi adalah bulan Ramadan, kemudian bulan Rabiul Awal, kemudian Rejab, kemudian Sya'ban. Apa Sya'ban nih kan? Polana Sya'ban nih kan bulan Kanjeng Nabi. Habibur Rahman li'annahu syahru Habibur Rahman. Ben boleh dalam bulan Sya'ban nikah adalah pembagian amal-amal kita dan ajal-ajal kita termasuk rezeki. Nisfu Sya'ban gak bisa. Nisfu Sya'ban mana? Sya'banan. Nang Sya'banan nikah kan Allah Ta'ala apareng da setajana malaikat yang bertugas tentang takdir gulabi panjenengan. Masalah ajal kira-kira dalam tahun mangkin bagaimana? Masalah rezeki dalam tahun mangkin bagaimana? Dan ini kan dibagikan bulan Sya'ban. Keputusan si ampun tentu aki sebelumnya pada Allah Ta'ala nikah ibaki malaikat yang bertugas. Ini dalam bulan Sya'ban yaitu pada malam Sya'banan. Kemudian setelah itu adalah negara terbagi Sumadul Hijjah. Pas mari nikah Dzul Hijjah, marina Sya'ban. Apa polana? Polana masa-masa pelaksanaan ibadah haji. Kemudian setelah itu adalah Muharram nikah bulan bulan para nabi. Syahrul Anbiya alaihi wassalam, dan termasuk tahun baru Islam. Nikah di antaranya bulan-bulan urutan bulan yang paling mulia, paling afdal, paling utama maksudnya. Jadi Ramadan tetap ada di nomor 1, kemudian nomor 2 adalah Rabiul Awal. Itu dalam agama Islam yang dijelaskan dalam kitab tafsir ini. Jadi intinya Allah Ta'ala atatjaki bekto ada yang paling mulia, baik itu hari atau bulan, dan juga ada tempat yang mulia. Sehingga kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah di hari yang mulia itu, atau di bulan yang mulia tadi, atau di tempat-tempat yang mulia itu. Termasuk selain daripada tanah haram, itu adalah yang mulia adalah masjid. Jadi neng Indonesia tanah simulja ini ke masjid. Tanah simulja adalah masjid. Jadi kita melakukan ibadah di masjid nilainya lain dibandingkan ngelakukan ibadah di tempat lain. Karena tanah paling bagus kalau di Indonesia kalau itu adalah masjid. Artinya setelahnya tanah haram, tanah yang mulia itu masjid. Tanah paling coba adalah pasar. Pasarnya paling coba pasar. Apa tempat orang mau ngomong nih. Pasar. Jadi tanah paling mulia nih ke masjid. Jadi umpamanya di tanah pai jual tempat ke bayi masjid ini gak bagus. Tempeng tanah pasarnya jual ke bayi pasar. Pengan tanah jual bagi masjid apa? Ke bayi masjid. Sebab tanah paling mulia salah setelahnya tanah haram itu adalah masjid. Buk'ah dalam agama Islam tempat atau bumi paling bagus selain tanah haram tadi adalah masjid. Jadi menambi tanah ampun ikebai masjid berarti itu adalah tanah yang bagus, mulia. Setelahnya tanah haram, tanah yang mulia dalam neng Mekah kadisa. Mungkin sekali itu muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Al-Fatihah. Cukup ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina wa faqihna wa qarabatina fid dina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah bertanya.